Namun jangan sampai keterbatasan pikiran kita ini, kemanusiawian kita ini membatasi rencana Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai pikiran kita yang limit ini membatasi janjinya Tuhan, membatasi jawaban doa dari Tuhan, membatasi rencananya Tuhan atas hidup kita. Karena memang rencana Tuhan itu terlalu besar buat kita. Gak bisa kita pakai pikiran kita untuk memahami betapa hebatnya rencana Tuhan atas hidup kita semua. Dan tema bulan Januari sebagai pembuka tahun ini adalah Seeking the Lord atau mencari Tuhan. Jadi kita mau menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dari segala sesuatunya di tahun ini. Jadi kita mulai dengan mencari wajah Tuhan. Amin. Ya, khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul The Life of the Righteous. The Life of the Righteous. Ya, kehidupan orang benar. Jadi dari sini kita mau belajar dari Lukas 1. Lukas pasal 1. Inspirasi hidup dari seorang Zakaria dan Elisabeth. Ada yang tahu siapa itu? Ya, itu bapak dan ibunya Yohanes Pembaptis. Ya, seorang pahlawan iman kita yang luar biasa. Ya, kita langsung baca Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi di ayat ke-6 keduanya adalah hidup benar, namun di ayat ke-7 tetapi mereka tidak mempunyai anak. Suatu keadaan yang kontradiktif ya di mata manusia. Ya, mungkin banyak kondisi seperti ini yang dialami saat ini. Mungkin oleh kita sendiri atau kita melihat orang lain yang ada dalam keadaan seperti itu. Orangnya setia melayani Tuhan. Kok dia harus ngalamin masalah yang besar sih? Orangnya luar biasa melayani Tuhan, taat. Tapi kenapa dia harus menghadapi sesuatu pergumulan yang berat? Apalagi kalau ketemu sama manusia yang merasa lebih pintar dari Tuhan. Wah, harusnya begini.
Wah, harusnya begitu. Wah, jangan-jangan. Nah, kadang-kadang manusia itu lebih pintar menghakimi daripada Tuhan sendiri. Ya, saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Adanya di sana dan di sini. Enggak. Di sini enggak ada ya. Oke, kita mau belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kehidupan orang benar bukanlah kehidupan yang bebas masalah. Kehidupan orang yang benar bukanlah kehidupan yang problem proof. Yang gak ada masalah, yang hidupnya lancar. Zakaria dan Elizabeth ini adalah sepasang suami istri yang hidup benar dan setia. Gak hanya di hadapan manusia loh, di hadapan Allah. Allah pun mengakui bahwa mereka hidup benar. Mereka taat pada perintah Allah dan setia. Mereka menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dua pribadi atau sepasang suami istri yang benar-benar hidupnya ada di bawah kakinya Tuhan. Setia, mereka melayani Tuhan dengan setia. Dan kalau kita lihat dari secara keturunan, mereka adalah keturunan juga orang-orang dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mereka ini secara rohani adalah kalau kita bisa lihat sempurna ya. Namun sampai mereka tua dan lanjut usia, Zakaria dan Elizabeth tidak memiliki keturunan. Dan di masa itu tidak memiliki keturunan adalah seperti mendapatkan aib atau hukuman dari Tuhan di masa itu ya. Bisa kebayang gak sih hatinya mereka berdua ini? Kebayang gak sih hatinya seorang Elizabeth yang dinyatakan mandul dan tidak bisa memberikan keturunan? Saya seorang ibu. Pasti hatinya hancur. Pasti ya ada waktu-waktu di mana mereka ragu dan mempertanyakan kondisi mereka yang mereka hadapi di hadapan Tuhan. Saya percaya pasti dalam hati hanya Elizabeth mungkin dengan Tuhan. Tuhan kenapa? Pasti dia akan bilang, aku setia Tuhan. Pasti dia akan bertanya seperti itu. Namun Alkitab mencatat bahwa mereka terus hidup benar di hadapan Tuhan. Taat dan setia walaupun mereka harus menanggung pergumulan yang berat. Yaitu kemandulan sepanjang hidupnya. Saudara, hidup berkenan dalam Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah, kita bebas dari pergumulan. Bukan berarti nggak ada tantangan yang harus kita hadapi. Namun saya mau bilang Tuhan pasti akan menyertai, menuntun, memberi kekuatan, damai sejahtera supaya kita bisa melalui masa-masa tersebut. Amin. Amin. Saat kita hidup benar di dalam Tuhan. Ingat ini, dengar ini. Saat kita hidup benar di dalam Tuhan, delay become a divine delay. Penundaan menjadi penundaan ilahi. Rejection become a divine rejection. Penolakan menjadi penolakan ilahi. Maksudnya apa? Artinya penundaan atau penolakan yang kita alami adalah perlindungan dari Tuhan. Ada amin? Delay is protection. Rejection is protection. Jika kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Jika kita berjalan bersama Tuhan, saudara ingat ada gada dan tongkat Tuhan menyertai kita.
Seperti yang Daud katakan, ada gadanya Tuhan, ada tongkatnya Tuhan yang akan terus menyertai kita. Artinya gada. Gada itu apa sih? Gada dan tongkat itu adalah perlengkapannya gembala. Ya, gada atau shepherd crook atau club itu tongkat pendek dan kuat. Nanti bisa googling sendiri ya. Tongkat pendek dan kuat sering dilapisi oleh baja, digunakan sebagai senjata untuk memukul atau membunuh binatang buas, singa atau beruang yang mengancam domba. Jadi biasanya dibuat dari akar pohon yang sangat kuat sehingga dapat digunakan untuk memukul hewan predator hingga mati. Sehebat itu gada itu. Mungkin selama ini kita baca di Mazmur gada dan tongkat, tapi belum gadain kayak apa sih, tongkat itu seperti apa sih? Itulah fungsinya gada. Dan tongkat atau shepherd staff itu tongkat panjang dengan ujung melengkung seperti kait, digunakan untuk menyelamatkan dari kesulitan, menarik domba yang terperosok atau tersangkut. Pernah ya lihat reels domba yang masuk lagi ke lubang, ya itu gunanya tongkat gembala. Jadi dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntun domba ke arah yang benar, menjaga jarak domba agar tidak tersesat. Gada dan tongkatnya Tuhan selalu menyertai kita. Jadi saudara, jika dalam perjalanan saudara mengalami pergumulan, saat mengalami penolakan, saat mengalami penundaan, percayalah bahwa gada dan tongkatnya Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Amin. Gada dan tongkatnya Tuhan sedang menjaga saudara. Gada dan tongkatnya Tuhan sedang mendekatkan saudara untuk dekat dengan gembala. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terperosok. Dia tidak akan membiarkan kita diterkam oleh musuh. Dia akan selalu melindungi dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Zakaria dan Elisabeth? Yang kedua, setia dalam masa penantian. Masa penantian itu adalah masa yang mungkin paling gak enak. Menanti itu paling gak enak ya. Apalagi kalau kita tidak melihat ada cahaya di depan sana. Kita gak melihat ada harapan di seberang sana. Semuanya gelap. Tapi apa yang kita pelajari dari Zakaria dan Elisabeth, mereka setia di dalam masa penantian. Walaupun doa mereka belum dijawab sama Tuhan, namun mereka tetap setia. Tetap setia dalam menjaga hidup mereka ada selalu di hadapan Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang benar-benar membuat mereka kecewa. Menanti, tak kunjung mendapat jawaban. Itu satu hal yang tidak mudah. Namun mereka tetap setia. Tetap setia melayani Tuhan. Saudara, saat malaikat Gabriel akan menemui Zakaria ya, untuk menyampaikan pesan sukacita dari surga itu, Zakaria didapati sedang apa? Zakaria didapati sedang melayani Tuhan, sedang melakukan pelayanannya sebagai imam. Kita baca di Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi Tuhan tetap mendapati dia setia dalam melayani Tuhan.
Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria didapati tetap setia melayani Tuhan. Kebayang gak sih kalau sudah waktunya malaikat Gabriel, sudah waktunya, udah schedule-nya ya turun dari surga untuk ke bumi ketemu sama Zakaria ini. Tapi Zakaria tidak setia, tidak ada di dalam ruangan itu. Tidak melakukan pekerjaannya atau tugas pelayanannya sebagai seorang imam. Zakaria akan melewati janjinya Tuhan. Zakaria akan melewati jawaban atas doanya. Dia tetap setia, dia tetap didapati ada melakukan pelayanannya sebagai imam. Saudara, ada hal yang menarik saat malaikat Gabriel menyampaikan berita baik yang adalah jawaban doa atas kerinduan Zakaria dan Elisabet. Yaitu di ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20, apakah di sini ada? Kalau enggak ada, saya bacakan. Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saya ngelihat sini mungkin Gabriel, lah aku loh yang diutus Tuhan. Kok kamu gak percaya sih? Ya. Dan akibatnya di ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Reaksi Zakaria memang manusiawi. Secara manusia mereka sudah tua. Udah gak mungkin lagi untuk punya anak. Sudah nggak mungkin lagi seorang Elisabet yang sudah tua dan dinyatakan mandul untuk mengandung seorang anak. Namun jangan sampai keterbatasan pikiran kita ini, kemanusiawian kita ini membatasi rencana Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai pikiran kita yang limit ini membatasi janjinya Tuhan. Membatasi jawaban doa dari Tuhan. Membatasi rencananya Tuhan atas hidup kita. Karena memang rencana Tuhan itu terlalu besar buat kita. Gak bisa kita pakai pikiran kita untuk memahami betapa hebatnya rencana Tuhan atas hidup kita semua. Amin. Percaya saja, mungkin ada keraguan. Namun jangan pernah memperkatakan ketidakpercayaan kita. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata bahwa kita gak percaya Tuhan mampu melakukannya. Karena ada kuasa dari mulut kita. Ada kuasa dari perkataan kita. Jangan sampai keraguan atau ketidakpercayaan menghalangi kita untuk sampai kepada janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kayak Zakaria dibikin bisu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan tidak tergagalkan oleh perkataannya yang tidak percaya. Kita mengerti ya? Mengerti ya? Tuhan sampai karena begitu besar tujuan Tuhan atas hidup Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah orang yang Tuhan tunjuk, Tuhan tentukan untuk membuka jalan buat Yesus. Membuka jalan buat Mesias. Jangan sampai perkataan bapaknya sendiri akhirnya menggagalkan janji Tuhan atas hidup mereka. Jangan sampai tujuan yang hebat itu, grand design yang sudah Tuhan siapkan itu
melalui anaknya yaitu Yohanes Pembaptis digagalkan karena perkataan bapaknya yang tidak percaya pada janji Tuhan, yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang mampu dipikirkan olehnya. Lebih daripada pengalaman manusia, lebih dari apapun yang manusia boleh katakan. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Bagian kita tuh apa? Percaya saja. Percaya padanya. Percaya dan katakan iman kita. Perkatakan iman kita. Perkatakan bahwa kita percaya Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Walaupun mata saya belum melihat. Namun saya mau percaya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang penuh kuasa. Yang mampu mengubahkan keadaanku. Karena Engkau punya tujuan yang hebat di dalam hidupku. Perkatakan iman. Perkatakan bahwa kita percaya. Walaupun doa saudara belum dijawab. Walaupun pasti ada keraguan. Sebagai manusia di dalam hati saudara. Walaupun kedagingan saudara berkecamuk. Namun saudara kenal siapa Allah yang saudara sembah. Dan Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya. Amin. Amin. Yang nomor 3, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Bahwa jawaban Tuhan mengandung tujuan yang besar. Jawaban Tuhan atas doa kita mengandung tujuan yang besar. Melebihi apa yang mampu kita minta. Our God is God of big purpose. Amin. Zakaria dan Elizabeth, seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, melahirkan keturunan yang carry God's big purpose. Melahirkan keturunan yang membawa tujuan hebatnya Tuhan. Yaitu seorang Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 13-17. Lukas 1 ayat 13-17 saya bacakan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat ke-14, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tujuan Tuhan luar biasa atas Yohanes Pembaptis. Seseorang yang akan membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ayat ke-17, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jawaban doa Tuhan atas Zakaria dan Elizabeth melebihi apa yang mampu mereka pikirkan. Yohanes, seorang anak yang Tuhan berikan atas hidup mereka adalah seorang yang besar di hadapan Tuhan. Seorang yang kudus hidupnya. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan saat dia mulai masih dalam rahim ibunya. Kalau saudara bisa baca di Lukas 1, pada saat Elizabeth sedang hamil, ketemu dengan Maria yang sedang hamil juga. Lagi hamil Yesus. Dan pada saat mereka berdua bertemu, bayi Yohanes ini bergejolak di dalam rahim ibunya. Karena dia tahu dia sedang dekat, dia sedang bertemu dengan
Yesus yang adalah Mesias yang akan dia layani. Bahkan masih dalam rahim pun dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar dan seseorang yang akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Luar biasa. Saudara, Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apakah kita percaya akan firman-Nya Tuhan ini? Bahwa Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang mampu kita doakan dan apa yang mampu kita pikirkan. Amsal 3 ayat 5 dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Jangan andalkan pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita ini terbatas. Dan rencana Tuhan tidak terbatas. Amin. Yang keempat. Yang dapat kita pelajari dari Zakaria dan Elisabet. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saudara baca di Lukas 1 ayat 67 sampai 80, Lukas 1 ayat 67 sampai 80, itu adalah isinya nyanyian pujiannya Zakaria. Itu isinya adalah nubuatan Zakaria untuk anaknya pada saat Yohanes sudah lahir. Jadi apa yang kita pelajari dari Zakaria? Diberkati untuk menjadi berkat. Seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Berkat Tuhan atau jawaban dari Tuhan membuat dia memuji Allah. Membuat dia mengagungkan Allah. Berkat Tuhan membuat dia memperkatakan penggenapan janjinya Tuhan atas hidup mereka. Berkat Tuhan membawa dia bernubuat bagi anaknya. Ini maksudnya gimana? Berkat Tuhan, jawaban doa dari Tuhan tidak membuat Zakaria akhirnya lupa sama Tuhan. Lebih fokus sama berkat. Seorang anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Akhirnya dia lebih fokus dengan jawaban doa yang datang dari Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Zakaria tetap ada. Bahkan lebih lagi luar biasa di dalam Tuhan. Saat dia mendapatkan pengenapan janji Tuhan. Saat dia mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Tidak membuat dia kendor di dalam Tuhan. Tapi membuat dia semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kalau saudara baca nubuatannya atas anaknya itu luar biasa banget. Dia membawa berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Kembalikan kepada Tuhan. Dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikembalikan untuk dipakai oleh Tuhan lebih lagi luar biasa. Apakah kita punya postur yang seperti ini? Sama seperti Zakaria. Saat kita menerima berkat dari Tuhan. Saat kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Apakah berkat itu malah membuat jarak kita dengan Tuhan? Atau justru sama seperti Zakaria, jawaban doa itu justru membuat dia semakin luar biasa dalam Tuhan. Membuat dia semakin berapi-api dalam Tuhan. Membuat dia semakin memuji nama Tuhan. Dan dia membawa anaknya itu untuk dipakai Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati bukan untuk menikmati berkat itu sendiri. Kita diberkati supaya kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Supaya kita menjadi jawaban bagi orang lain.
Kita diberkati karena Tuhan mau supaya kita lebih lagi dekat dengannya. Sang sumber berkat, sang sumber jawaban. Seorang yang benar di mata Tuhan saat hidupnya diberkati dan doanya dijawab oleh Tuhan, dia punya sikap yang benar pula atas berkat itu. Berkat dipakai, dikembalikan untuk dipakai Tuhan. Berkat atau jawaban doa tidak membuat hidupnya malah menjauh dari Tuhan. Namun berkat membuatnya semakin mengasihi Tuhan. Semakin melayani Tuhan dengan lebih lagi luar biasa. Matius 6 ayat 33, ayat yang menjadi ayat di bulan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita apa? Bagian kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bagiannya Tuhan. Namun jangan lupa saudara, ada tantangan pada saat semuanya itu akan ditambahkan kepadamu terjadi. Ada tantangan. Apakah kita masih dekat dengan Tuhan? Apakah kita masih menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Kita cari wajah Tuhan saat Tuhan sudah menambahkan segala sesuatunya. Apakah kita masih ada dekat dengan Tuhan? Masih terus mencari wajah Tuhan. Masih terus setia di dalam Tuhan. Bagian kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan, taat dan setia. Bagian Tuhan adalah melaksanakan kehendaknya atas hidup kita sesuai dengan grand design-nya. Sesuai dengan tujuan besarnya atas hidup saudara dan saya. Saya berdoa pagi hari ini iman saudara kembali bangkit. Percaya saudara kembali bangkit. Dan Tuhan memulihkan kekuatan saudara. Percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang mendengar doa. Bahkan doa yang tidak mampu diucapkan. Sama seperti Elizabeth. Dia mungkin tidak pernah mengeluh, tapi hanya di dalam hatinya yang remuk di hadapan Tuhan. Keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Ini yang Yesus katakan buat kita semua. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, apakah maksud Yesus di sini kita memaksakan kehendak kita? Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Aku maunya ini Tuhan, harus ini ya Tuhan. Aku maunya dia Tuhan, harus dia ya Tuhan. Aku maunya seperti ini Tuhan, pokoknya harus seperti ini. I will keep on asking you. Apakah itu maksudnya Tuhan? Saya percaya, saudara, undangan Yesus adalah untuk mendapatkan kehendaknya atas hidup kita. Undangan Yesus di sini supaya kita mencari wajahnya, mengetuk pintunya, adalah untuk kita datang kepadanya, membawa doa kita, dan meminta Tuhan, Tuhan, ini mimpiku, ini rinduku. Tuhan, selaraskan dengan apa yang Kau mau. Saya percaya itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kehendak kita selaras dengan kehendaknya.
supaya impian kita align dengan apa yang Tuhan mau. Supaya doa kita selaras dengan tujuannya Tuhan. Agar hati kita, pikiran kita, kerinduan kita, kehendak kita selaras dengan apa yang menjadi rencananya Tuhan atas hidup kita. Ini adalah undangan supaya hidup kita align. Tuhan itu baik dan sangat baik. Amin. Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Amin. Dia mendengar doa saudara, bahkan doa yang tidak mampu terucap. Sebagai penutup dari khotbah pagi hari ini, ada satu cerita sederhana pengalaman pribadi saya dan suami. Saya berdoa ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi beberapa waktu lalu kami sedang berdoa untuk rumah tinggal, untuk kami sekeluarga. Karena rumah yang sedang kami sewa saat itu sudah tidak akan disewakan lagi oleh pemiliknya. Jadi jauh-jauh hari kami sudah mulai mencari, sudah mulai mendoakan, ya. Namun ada spek atau spesifikasi dari rumah yang saya inginkan, yang saat itu jujur, itu tidak terucap dalam doa, itu hanya di dalam hati. Karena kayaknya, udah dapat rumah juga udah syukurlah, nggak usah minta macam-macam. Tapi itu terucap di dalam hati saya. Kadang di mobil, dalam perjalanan pulang kantor, sambil ngelihat langit-langit gitu ya. Tuhan, burung-burung pun kau pelihara. Itu terucap di dalam hati saya. Hal-hal detail yang saya rindu dari rumah itu. Ya. Dan ternyata suami saya pun punya hal spesifik yang dia mau dari tempat tinggal kami nantinya. Dan singkat cerita, di satu kesempatan corporate prayer, ada seorang leader di sini datang ke kami dan menyampaikan bahwa dia mendapatkan nubuatan tentang rumah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Padahal, amazing ya, padahal kita nggak pernah cerita sama saudari kami ini, nggak pernah cerita. Dia pun pada saat mendatangi kami ragu-ragu karena takut salah gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita mendapatkan sesuatu dan kita ingin menyampaikan ke orang tersebut, kita takutnya, takut salah. Ini benar nggak dari Tuhan? Tapi waktu itu puji Tuhan dia taat dan dia sampaikan kepada suami saya. Ya, dan dia menyebutkan satu hal spesifik yang adalah apa yang diinginkan oleh suami saya atas rumah yang kami inginkan. Jadi satu hal spesifik yang suami saya inginkan itu disampaikan Tuhan melalui saudari kami ini. Dalam hati, kok bisa ya? Kita tuh ya kadang ya sudah tahu kalau Tuhan itu tahu segalanya. Kita tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tidak didengar Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Bahkan ucapan di dalam hati pun Tuhan tahu. Ucapan yang tidak terdengar oleh manusia. Bahkan pasangannya sendiri pun gak tahu kalau dia punya kerinduan itu. Tapi Tuhan dengar. Dan Tuhan sampaikan. Jadi pada saat itu kami, amin ya, amin gitu. Untung gak bersikap kayak Zakaria ya, gak percaya gitu, tiba-tiba dibisuin sama Tuhan gitu, waduh gawat ya. Pada saat itu kami bilang amin, amin dengan masih terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan gitu. Kok bisa gitu? Ya Tuhan itu luar biasa memang ya. Ya, saat itu saya nunggu-nunggu, kok speknya saya nggak disebutin ya. Jadi kok cuma speknya dari suami yang dikasih
Tuhan gitu ya, dikasih tahu sama Tuhan. Kok yang saya inginkan nggak disebutin ya? Mungkin karena spek yang saya pengen itu terlalu banyak ya. Jadi nggak sempet ya saat itu untuk disebutkan. Just kidding. Ya, jadi waktu berlalu beberapa bulan setelahnya, setelah nubuatan itu, dan kami tak kunjung ketemu sama rumah itu. Sampai dalam hati berkata, ya sudahlah terserah Tuhan aja. Kami percaya Tuhan pasti pelihara. Balik lagi burung-burung di langit, bunga bakung, rumput di ladang, semua Tuhan pelihara. Bahkan burung gagak yang suaranya paling fales dari semua burung yang ada selalu disediakan makan oleh Tuhan. Ya benar ya Pastor Andri ya. Kami mau tetap percaya sama Tuhan. Walaupun secara manusia ada keraguan. Spek-spek tadi udah mulai dilupakan. Udah mulai dilepasin. Nah Tuhan, terserah Tuhan aja. Kita mau ikut Tuhan aja. Udah mulai deg-degan karena waktunya udah mulai mepet. Kemudian di satu weekend, di satu hari Sabtu, suami saya ajak Sabmori, Sabtu morning ride ya. Sambil kami cari-cari rumah. To cut the long story short, kami tiba di depan satu rumah yang rapi dan luas. Dalam hati saya, wah damai banget lihatnya gitu. Tapi di pikiran kami saat itu, ini pasti over budget. Karena kami sudah punya budget. Ya sudahlah, namanya juga nyoba ya. Kami WA pemiliknya, langsung tanya harga dan benar over budget. Namun pemiliknya ngundang kami untuk lihat-lihat dulu rumahnya. Saya ingat kita janjian hari Minggu, pemiliknya minta di Minggu pagi, tentu tidak bisa. Ya, kami sampaikan kami ke gereja dan bisanya Minggu sore. Seek God first ya. And everything else will be in proper place. Amin. Jadi semuanya bisa menanti, yang penting cari Tuhan dulu. Jadilah Minggu sore kami ke sana dan ternyata di Minggu paginya ada calon yang lain yang melihat rumah itu. Dan saat masuk ke rumah itu, wah damai banget lah pokoknya. Namun saya gak sesuai budget. Jadi udah harus menurunkan ekspektasi ya. Jadi cuma sebentar kami lihat-lihat rumah itu, kami pamit dan kami katakan, Bu kami doakan dulu ya. Mungkin ibunya kaget, hah bukannya nawar malah doain dulu gitu ya. Bu kami doain dulu ya. Ya udah, benar kami doain dulu dong. Keesokan paginya setelah menghadap sang empunya segalanya, kami hubungi lagi pemilik dan mengajukan penawaran sesuai dengan budget kami. Tidak ada perubahan, tidak menaikkan budget kami, tetap sama seperti apa yang sudah kami tetapkan. Dan hati kami berserah. Dan selang beberapa menit pemilik telepon balik dan kami mendapatkan rumah itu. Praise God. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Tuhan tahu keterbatasan kita dan Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kita. Nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang mampu kita minta. Apakah rumahnya sesuai dengan spek yang kami inginkan? Yes, semuanya terpenuhi. All the box tercentang. Bahkan lebih dari apa yang kami minta. Semua kerinduan yang tak terucapkan, hanya silent prayer di dalam hati, dijawab Tuhan. Saya jadi teringat dengan ucapan Ibu Elizabeth saat dia mengandung Yohanes. Di Lukas 1 ayat 45, dia berkata seperti ini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dikatakan Tuhan atas hidup kita akan terlaksana dan kita akan berbahagia. Amin. Amin. Kalau kita apa? Kalau kita percaya.
Berbahagia ia yang telah percaya. Biarlah apa yang menjadi perkataan Tuhan, janji Tuhan atas hidup kita semua itu boleh terlaksana. Dan janganlah ketidakpercayaan kita menghalangi itu supaya tidak terlaksana. Jangan sampai karena kita nggak percaya, karena kita nggak sanggup punya iman yang lebih besar lagi, karena kita terlalu percaya sama pikiran kita sendiri, apa yang Tuhan sudah katakan tidak bisa terlaksana karena kita tidak percaya. Pastikan dapatkan diri Anda untuk terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kondisinya 180 derajat berbeda dari apa yang kita minta. Tapi percaya, Tuhan mendengar our silent prayer dalam hati. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya garis bawahi di sini, saya bold. Ia akan memberikan yang baik. Ia tidak akan memberikan yang tidak baik. Ia tidak akan memberikan yang kurang baik. Dia tidak akan memberikan yang setengah-setengah baik. Dia hanya akan memberikan yang baik kepada kita yang memintanya. Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Termasuk keinginan kita sendiri yang kita pikir baik. Ingat gada dan tongkatnya selalu menyertai kita. So, dari teladan kita pagi ini, yaitu kehidupan Zakaria dan Elisabeth, sepasang suami istri yang benar di hadapan Allah. Benar di hadapan Allah ya. Bukan self-righteous atau merasa diri sendiri benar. Tapi benar di hadapan Allah. Maukah kita tetap hidup taat kepada segala perintah dan ketetapannya seperti Zakaria dan Elisabeth? Maukah saudara untuk tetap setia di dalam masa penantian? Karena kita tahu penantian kita, di dalam masa penantian kita, Tuhan menyertai kita. Maukah saudara datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya, agar keinginan kita selaras dengan kehendaknya yang sempurna. Supaya kita semua boleh sampai kepada tujuan besar Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin.